Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu queue pada Java yang akan disajikan oleh Maranajis 17.11.52.1004 dan Khairul Zikriya Burhan 19.11.52.2001. Apa itu queue? Queue artinya adalah antrian. Queue ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO, yaitu freeze in, freeze out, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Seperti gambar ini, penjelasan gambarnya ada di bawah. Dan gambar juga dapat kita perhatikan. Terdapat beberapa istilah dalam queue, yaitu front adalah kepala dari antrian, titik di mana antrian dimulai. Lalu ada back adalah ekor dari antrian, titik akhir dalam antrian. Lalu ada enq untuk menambah satu value ke dalam antrian. Lalu ada dq untuk mengeluarkan satu value dalam antrian. Lalu ada isFull untuk memeriksa apakah antrian penuh. Lalu ada isEmpty untuk memeriksa apakah antrian sudah kosong atau belum. Lalu yang terakhir ada clear untuk menghapus seluruh antrian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat mengantri dalam loket. Istilah enq cukup sering dipakai oleh ketika seseorang masuk dalam sebuah antrian. Yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, dan istilah seseorang keluar dalam antrian disebut dq. Selanjutnya demo yang akan dijelaskan oleh Zikri pada Zikri di belakang. Setelah penjelasan singkat tentang apa itu QW, kami akan memperjelasnya dengan demo program sederhana yang berisi fungsi-fungsi QW yang diantaranya itu nQW, dqw, clear, isFull, dan isEmpty. Di dalam program ini kami menggunakan buah metode yaitu scanner dan input mismatch exception karena di dalam program ini data dalam QW itu diinputkan dan dikhususkan pada angka. Di dalam program ini kami membuat sebuah kelas yang akan berisi main method dan metode-metode lainnya, dan kelas itu kami namai QW. Di dalam kelas kami membuat dua buah variabel utama yaitu QW, yang mana ini akan berisikan data-data QW itu sendiri kami batasi menjadi 5 buah data, dan selanjutnya adalah variabel counters. Lalu kami membuat sebuah metode yang mana di dalam metode ini akan dilakukan pengecekan apakah kondisi QW tersebut sudah penuh atau belum. Lalu kami membuat sebuah metode yang mana di metode ini terdapat fungsi nQW. Setelah itu kami membuat sebuah metode yang mana ini berisi fungsi dari nQW, di mana kita dapat menambahkan data ke dalam QW satu persatu sampai pada batas yang telah kita tentukan tadi yaitu 5. Selanjutnya kami membuat sebuah metode yang akan berisi fungsi dqw, yang mana dalam metode ini kita dapat mengurangi data pertama yang telah masuk ke dalam QW, dan itu sesuai dengan prinsip dari QW itu sendiri. Lalu untuk menampilkan data yang telah dimasukkan atau dikeluarkan di QW, kami membuat sebuah metode display. Dan untuk fungsi berikutnya kami menggunakan metode untuk menghapus seluruh data yang ada di QW alias fungsi clean. Dan di sini kami menambahkan beberapa menu yaitu untuk keluar dari aplikasi dan beberapa lainnya. Lalu untuk beberapa codingan selanjutnya adalah codingan yang dikhususkan untuk menu itu sendiri, di mana di dalam codingan ini adalah untuk membuat pilihan menu, sementara yang codingan yang berikutnya ini adalah sebuah aksi yang ditimbulkan dari pemilihan menu. Dan untuk menampilkan menu tersebut kami menggunakan membuat metode main di bawahnya. Lanjutkan dengan cara pengoperasian aplikasi ini. Setelah menjelaskan tentang
secara singkat tentang codingannya, kami akan memperlihatkan operasi dari program ini. Yang pertama, kita menambahkan 3 data saja ke dalam QWW. Yang pertama kita masukkan Setelah memasukkan beberapa data ke dalam QWW, kita dapat melihat data tersebut melalui menu keempat, yang mana di dalam menu keempat tadi berkaitan dengan metode display QWW, di mana ini akan menampilkan data yang telah kita masukkan ke QWW. Di sini telah dilihatkan data yang dimasukkan ke dalam QWW, di mana data ke 0 yaitu 2, data ke 1 yaitu 4, data kedua yaitu 3. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus data yang pertama dimasukkan ke dalam QWW melalui menu yang kedua. Setelah menghapusnya, kita dapat melihat kembali data yang ada di dalam QWW melalui menu keempat. Dan seperti yang sesuai dengan prinsip QWW, data pertama lah yang dikeluarkan, sehingga data yang tadi ke nolnya, data yang tadinya ada 3 sekarang ada 2, dan data yang pertama dikeluarkan yaitu adalah data yang pertama kali yang kita masukkan. Dan selanjutnya kita akan menggunakan fungsi clear yang terdapat pada menu kelima. Setelah menggunakan fungsi clear, kita dapat melihat apakah masih ada data yang terdapat dalam QWW atau tidak melalui menu keempat. Seperti yang kita lihat di dalam data QWW sekarang, itu tidak ada satupun angka ataupun data yang ada setelah kita melakukan operasi clear. Baiklah, hanya sekian saja penjelasan QWW dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.